Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Statement dari Zhang memberikan sinyalemen yang sangat amat gamblang ya, bahwa hubungan antara Oktri dan Suning tidak baik-baik saja. Sepertinya Suning sangat berharap bahwa Oktri bisa diajak kerjasama, bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dan hal itu tidak terjadi. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mohon maaf banget nih, baru bikin konten lagi. Soalnya gue gak enak badan banget. Dan hari ini gue bukan mau cerewetin pertandingan Inter melawan Lazio ya. Ya, karena pertandingannya kayaknya cuma sekedar formalitas aja. Walaupun setelah selesai pertandingan ada selebrasi yang sangat mengharukan, sangat bikin merinding. Lautaro Martinez akhirnya mengangkat trofi juara Liga Italia Serie A sebagai kapten kesebelasan. Tetapi momen yang paling bikin gua merinding adalah ketika pemain dipanggil satu persatu. Sepertinya ya, sependengaran gua, pemain yang namanya diteriakin paling kenceng, paling penuh gemuruh ya, sampai bikin gua merinding adalah ketika Barella masuk ke lapangan. Sebetulnya ada dua pemain sih yang paling bikin merinding ketika Calhanoglu masuk, terus ketika Barella. Simone Inzaghi menurut gue juga salah satu yang paling berkesan. Akan tetapi teman-teman, Cerewetin Inter hari ini, gue tidak akan membahas tentang selebrasi Scudetto, melainkan gue akan mengajak teman-teman untuk back to real life ya, kembali ke kenyataan nih, situasi terkini klub kita. Ketika klub-klub lain, klub-klub rival kita lagi sibuk membahas siapa pelatih yang paling cocok untuk menukangi klub mereka ya di musim depan, siapa pemain yang hendak dibeli. Ini klub kesayangan kita yang baru saja meraih Scudetto, prestasi yang sangat bagus, baru aja selebrasi yang ngangkat trofi, malah dipusingkan hal yang itu lagi, yaitu soal status kepemilikan klub. Sebelumnya teman-teman, hampir semua media mengatakan bahwa Inter akan melewati deadline day dengan mulus ya, tetapi ternyata cuma omong kosong belaka. Deadline day-nya sendiri sebetulnya jatuh di tanggal 20 Mei ya, atau kalau di Indonesia tanggal 21, tepat di hari ini ketika konten ini dibuat. Ini konten gua buat di tanggal 21 sekitar jam 4 sore. Tetapi sejauh ini tidak ada berita apa-apa, karena ternyata di tanggal 20 Mei waktu Italia, di sana itu tanggal merah. Sehingga tanggal jatuh tempo akhirnya dimundurin satu hari. Yang semula tanggal 20 Mei menjadi 21 Mei waktu Italia, atau kalau di Indonesia tanggal 22, yaitu hari Rabu besok. Dan sepertinya teman-teman tidak akan ada kejutan ya untuk hari esok. Ini semua media memiliki pendapat yang sama, yaitu kepemilikan Inter akan berpindah tangan dari Suning ke Oktri, karena Suning tidak juga mampu melunasi pinjaman mereka sampai dengan tanggal jatuh tempo. Akan tetapi teman-teman, terkait kepemilikan Oktri ada satu catatan menarik nih. Sebelumnya banyak yang mengatakan bahwa saham yang akan diambil alih oleh Oktri adalah saham minoritas ya, ataupun sebesar-besarnya paling maksimal adalah 66%, sehingga Suning masih memiliki saham di Inter. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Jadi sebetulnya situasi pembagian saham di Inter tuh seperti ini teman-teman. Saham mayoritas dipegang oleh Suning 68,5%. Lalu ada saham lainnya 31,05% dipegang oleh Lion Rock. Nah, kedua saham tersebut kalau dijumlahkan sudah sebesar 99,6%. Berarti ini masih ada sisa sekitar 0,4%, entahlah itu sahamnya siapa, entah punyanya Moratti atau siapapun itu. Nah, sebelumnya teman-teman, banyak yang beranggapan kalau Suning gagal membayar utang ke Oktri, maka Oktri akan mengambil saham 68,5% milik Suning, sehingga masih ada saham sekitar 31% itu punyanya Lion Rock. Tetapi ternyata teman-teman, setelah gua baca-baca, ternyata Lion Rock ini adalah anak perusahaannya Suning. Artinya sebetulnya Suning memiliki saham di Inter 99,6%. Nah, saham sebesar itulah yang akan diambil alih oleh Oktri. Itu mah hitungannya sudah bukan saham mayoritas lagi ya, tetapi memiliki Inter seutuhnya. Artinya nama Zhang dan Suning sudah benar-benar out, sudah tidak ada lagi dalam tubuh Inter. Lalu menariknya lagi teman-teman, dengan perubahan status kepemilikan yang sangat cepat dan sangat menyeluruh ini, banyak juga yang bilang bahwa Inter harusnya bersyukur karena ada dua hal baik yang bisa dirasakan oleh Inter.
Yang pertama, bisa saja dengan pergantian kepemilikan ini, Oktri merombak strategi soal bursa transfer ya, yang sebelumnya Suning memiliki kebijakan bahwa kita harus menjual pemain terlebih dahulu, baru bisa membeli pemain baru. Bisa saja peraturan itu diubah oleh Oktri, karena kan status finansial Oktri jauh lebih sehat dibandingkan Suning. Itu artinya hal baik juga buat kita. Lalu banyak juga nih beredar berita yang mengatakan bahwa dengan Oktri mengambil alih posisi Suning, maka Marotta akan diberikan posisi yang jauh lebih penting lagi oleh Oktri, karena Oktri sangat percaya pada Marotta. Nah, kalau berita ini benar, maka kita patut sangat bersyukur sebagai fans ya teman-teman. Di situasi yang sedang transisi ini ya, sedang ada perubahan, sedang tidak stabil, maka faktor paling kunci adalah manajemen yang solid. Jangan sampai ada perobakan manajemen. Dan kalau Marotta dikasih posisi yang jauh lebih krusial lagi, itu akan jauh lebih bagus untuk Inter. Sementara itu teman-teman, presiden kita Steven Zhang tidak kunjung hadir juga ya di Italia. Dia tidak hadir di Derby Scudetto, tidak hadir saat pengangkatan piala. Aduh Zhang dia kemana, apalagi jadi target operasi polisi anjir. Tetapi Zhang sendiri sudah mengeluarkan statement resmi teman-teman. Dia bilang begini, tahun 2020-2021 merupakan tahun yang tidak terlupakan bagi generasi kita, karena adanya pandemi global yang telah mengubah banyak aspek kehidupan kita secara mendalam. Untuk melanjutkan dukungan kami terhadap Inter setelah investasi lebih dari 1 miliar sebelumnya, kami mendapatkan fasilitas pinjaman dari Oktri untuk mendukung proyek kemenangan yang sudah kami mulai sejak tahun 2016. Sejak itu, saya dan tim manajemen berdedikasi untuk mengembangkan kesuksesan di lapangan dan menyatukannya dengan disiplin keuangan yang tepat. Kerja keras kami telah membuahkan hasil. 8 tahun di bawah kepemimpinan kami bersama dengan staf, pemain, dan pelatih, kami telah meraih 7 trofi, 2 final Eropa, dan 2 kali memuncaki kejuaraan Serie A. Bintang kedua yang legendaris adalah bukti pertumbuhan dan kesuksesan kami. Tentu saja mencapai puncak prestasi tertinggi yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan, juga menguntungkan untuk seluruh mitra kami termasuk Oktri. Selama mendekati tanggal penebusan fasilitas Oktri yang tertunda, kami telah melakukan segala upaya dengan mitra kami untuk menemukan solusi yang bersahabat, termasuk berbagai jalur bagi Oktri untuk mencapai keuntungan finansial penuh dan segera. Sayangnya, upaya kami hingga saat ini terhambat oleh ancaman hukum dan kurangnya keterlibatan yang berarti dari Oktri. Hal ini tidak hanya membuat frustasi dan mengecewakan. Perilaku seperti ini menimbulkan potensi risiko bagi klub yang dapat membahayakan stabilitasnya secara serius. Namun, atas nama Inter sebagai presiden, saya ingin meyakinkan ratusan juta penggemar di seluruh dunia bahwa kami akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk melindungi warna, nilai fundamental, dan stabilitas kami. Kami berkomitmen untuk berupaya mencapai solusi damai bersama Oktri dan melanjutkan kisah sukses kami untuk Inter tercinta. Forza Inter sempre. Wah, jujur teman-teman, ini statement yang sangat amat tajam dari Steven Zhang. Jarang-jarang dia cukup ofensif ya dalam memberikan statement. Statement dari Zhang memberikan sinyalemen yang sangat amat gamblang ya, bahwa hubungan antara Oktri dan Suning tidak baik-baik saja. Sepertinya Suning sangat berharap bahwa Oktri bisa diajak kerjasama, bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dan hal itu tidak terjadi. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Lebih memilih kita lanjut dengan Suning atau tidak? Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Berarti teman-teman, untuk saat ini kita tunda dulu khayalan kita membeli pemain A, pemain B, akan perpanjang Lautaro Barella. Udahlah, sebaiknya itu kita tunda dulu. Karena kalaupun besok sudah ada keputusan bahwa Oktri akan mengambil alih Inter, sepertinya drama belum selesai. Karena Zhang sendiri sudah mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan Inter. Ini berarti drama akan terus berkepanjangan. Setiap jendela bursa transfer, setiap pergantian musim, selalu ada aja drama yang mengganggu di Inter. Tapi ya udahlah ya teman-teman, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang terakhir, gue ingin mengajak teman-teman untuk bernostalgia perjalanan Suning di Inter teman-teman. Kita runut ya perjalanan Suning waktu awal banget di Inter, tahun 2016. Saat itu Suning mengakuisisi 68, sekian% saham Inter ya, dari International Sport Capital. Ini konsorsiumnya Pak Erick Thohir.
Dari 2016 itu perjalanan selama 3 tahun ya, jungkir balik, berusaha bangkit dari banter era. Lalu kemudian di eranya Spalletti, Inter mulai stabil masuk ke Liga Champions. Nah, di tahun 2019 inilah Suning mulai tancap gas ya teman-teman. Mereka mengakuisisi sisa saham International Sport Capital yang masih ada sekitar 31, sekian persen. Berarti mulai 2019 inilah Suning memiliki saham 99% di Inter. Dan di tahun 2019 inilah Suning mulai investasi jor-joran ya. Mereka mendatangkan Lukaku, Eriksen, Barella, Sensi, dan lain-lain. Akan tetapi di saat bersamaan, di tahun yang sama, Covid mulai melanda teman-teman. Dan bukan cuma Inter sih, seluruh klub kena dampaknya ya. Semua klub sepak bola terkena dampaknya. Dan di tahun 2020, ini adalah puncaknya. Pemerintah Cina melarang perusahaan lokal mereka berinvestasi di luar negeri. Sehingga suntikan dana dari Suning ke Inter terhenti total. Lalu di tahun 2021, untuk mengatasi permasalahan keuangan ini, nggak cuman Inter sih, memang semua klub itu di tahun 2021 lagi di titik nadir. Mereka lagi kebingungan, lagi mengalami masalah pembiayaan. Sehingga Suning akhirnya memutuskan meminjam uang dari Oaktree sebesar 275 juta euro dengan bunga 12% dan jatuh tempo di 20 Mei 2024 teman-teman. Dan di tahun yang sama sebetulnya Suning sempat mendapat godaan ya untuk melepas sahamnya. Ada godaan dari BC Partner teman-teman, berniat membeli saham Inter sebesar 750 juta euro dan ditolak mentah-mentah oleh Suning. Lalu kemudian setahun berikutnya tahun 2022 ada godaan juga dari PIF ya, yaitu perusahaan konsorsium dari Arab Saudi, itu juga ditolak oleh Suning. Lalu kemudian tibalah tahun ini ya, 2024. Suning sudah menyadari bahwa di bulan Mei akan jatuh tempo, sehingga Suning mulai bergerilya. Sebetulnya dari banyak pemberitaan di media, Suning sudah mendapatkan deal ya dengan perusahaan investasi bernama PIMCO. Akan tetapi sayangnya teman-teman, pemberitaan tentang PIMCO ini yang sudah banyak bermunculan sejak awal tahun tidak kunjung juga mencapai kata sepakat sampai dengan detik terakhir tanggal jatuh tempo. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye.